Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi juga kepada dosen pengampu kita Ibu Junaida MPD. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang sudah online pada kesempatan kali ini. Saya Nurul Aina Rahab dengan NIM 0704202069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang diksi dalam bahasa Indonesia. Teman-teman, kalau kita mempelajari diksi, kita harus memahami ada beberapa sub-sub topik diksi yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu pengertian diksi. Sebelum kita memahami diksi, menguasai diksi, hal pertama yang harus dipahami adalah pengertian diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu tuturan. Di situ ada kata tepat dan cocok atau tepat dan sesuai. Apa maksudnya tepat? Tepat di situ bahwa kata-kata yang kita pergunakan didengar oleh pendengar, tidak menimbulkan implikasi yang berbeda dari apa yang kita inginkan. Artinya, kata dan maknanya yang didengar oleh pendengar atau yang dibaca oleh pembaca sama dari apa yang kita maksud sebagai pembicara atau penulis. Yang kedua, yang cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi, artinya dalam memilih kata atau dalam situasi tutur, kita sebagai pembicara atau penulis harus memahami situasi dan kondisinya, sehingga tidak akan terjadi ketidaksalahpahaman dalam pembicaraan atau penuturan. Kita harus memahami ada 4 masalah dalam memilih diksi. Yang pertama, di waktu kita akan memilih diksi, kita harus memahami apa arti dari kata yang akan kita gunakan. Misalnya, ada 4 kata yang maknanya sama, tetapi kita harus memilihnya. Mengapa harus memilih? Nah, masuklah soalan yang kedua, yaitu kita harus memahami nuansa makna. Dalam kata yang hampir sama dan yang maknanya sama, atau yang dikenal dengan sinonim, itu memiliki nuansa makna. Perbedaan maknanya yaitu acuan yang kita tuju. Misalnya kata-kata populer, ada 4 kata yang sama, mulai dari renovasi, reparasi, revisi, dan rehabilitasi. Nah, keempat kata itu secara universal maknanya adalah perbaikan. Tapi, apa yang diperbaiki? Tidak mungkin kita mengatakan, saya mau ke salon untuk merenovasi wajah saya. Tidak mungkin kan? Nah, itu menimbulkan salah makna, karena nuansanya tidak tepat. Yang ketiga, dalam memilih diksi, masalah dalam memilih diksi yaitu situasi dan kondisi. Jadi, dalam menggunakan kata, kita harus menempatkan kata itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Apakah kita berbicara dengan orang yang berpendidikan atau dengan orang yang status ekonominya berbeda? Pilihan katanya juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Di
samping itu ada masalah, yaitu Anda harus menguasai pembendaharaan kata. Kalau kosakatanya hanya 1 atau 2, bagaimana memilihnya? Oleh karena itu, kita harus memperluas kosakata atau dikenal dengan pembendaharaan kata. Dengan salah satu caranya yang paling sering kita lupakan mungkin, atau yang sering kita abaikan, yaitu membaca. Oleh karena itu, penguasaan kosakata tadi akan bertambah apabila seseorang itu sering membaca. Nah, itu tadi subtopik yang kedua. Subtopik yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah syarat dalam memilih kata atau diksi. Nah, dalam memilih diksi, yang pertama, si pemilih atau si pengguna kata haruslah memahami sebuah makna kata. Karena kata itu bisa bermakna denotatif dan bisa bermakna konotatif. Apa contohnya? Kata makna denotatif adalah makna leksikal yang dapat diketahui melalui kamus, atau kata yang kita pergunakan maknanya sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan leksikalnya. Sementara makna konotatif adalah kata yang maknanya tidak ada di dalam rumus, tetapi maknanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi penggunanya yang dikaitkan dengan unsur subjektivitas. Misalnya pada kata amplop. Kalau kata amplop itu digunakan dalam konteks kalimat, mahasiswa itu membeli amplop. Di dalam kalimat tersebut, amplop di situ adalah alat untuk membungkus sebuah kertas. Akan tetapi, kalau diberikan contoh dalam konteks kalimat, dia memberikan ibu itu amplop, sehingga semua persoalannya berjalan dengan lancar. Nah, di situ kata amplop bermakna konotasi yang sifatnya konotatif. Itu untuk syarat dalam memilih kata. Yang kedua, harus bisa membedakan kata yang bermakna umum dan kata yang bermakna khusus, supaya kita tidak salah di waktu dalam menempatkan kata, baik dalam pertuturan maupun dalam penulisan. Misalnya kata yang bermakna umum yaitu melihat. Lalu ada kata yang bermakna khusus yaitu memandang, menatap, mengintip, melotot. Nah, kan kita tidak mungkin kita mengatakan bahwa selama di kelas ibu itu mengintip saya. Itu salah karena tidak sesuai dengan situasi penggunaannya. Lalu yang ketiga, memahami kata bersinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah kata yang maknanya sama dengan kata lain, tapi bentuknya berbeda. Misalnya, ada kata tamu dan ada kata undangan. Nah, kedua kata itu bersinonim. Namun, demikian, kedua kata itu tidak mutlak sama. Itulah dia tadi maksud dari arti sinonim. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang diksi. Demikian pembahasan dari saya tentang diksi dalam bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.